Jadi di video kali ini gua ini ingin menceritakan sebuah kasus yang terjadi di negara Amerika Serikat di daerah Oregon. Dan kasus yang akan gua bawakan ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang ditemukan dalam keadaan istet di rumahnya sendiri. Dan anak itu ditemukan ya di rumahnya itu dengan keadaan tubuhnya ini memar-memar, terus nih ya udah gitu tubuhnya ini kurus kering, kerempeng, dan ada luka di mulutnya. Nah pasti kalian ini bertanya-tanya dong, loh kok bisa sih bang, apa sih penyebabnya? Nah jadi begini ceritanya tuh, kejadian ini bermula pada tanggal 9 Desember tahun 2009. Jadi diketahui gadis itu bernama Janet Maples. Nah saat itu nih ya, dimana ibunya si Janet ini, si Angela ini nih ya, menelpon pihak rumah sakit dengan khawatir. Saat pihak rumah sakit ini mengangkat telepon dari si Angela ini bilang nih woi ke pihak rumah sakit, bilang bahwa anaknya ini ditemukan dengan keadaan tidak bernapas di rumahnya sendiri. Halo bapak, tolong atuh pak, bisa kagak pak cepet kemari pak. Nah pastikan pihak rumah sakit ini bertanya-tanya ya, dijawablah sama pihak rumah sakit. Ibu tenang dulu ya bu, sebenarnya ayah naon ini teh, ini bapak ini anak gua pak, kagak ada napasnya. Astaga loh, memangnya kenapa bu? Ya elah pak, lu malah nanya lagi. Buruan ka dia pak, gua juga kagak tahu pak, makanya gua ini nelpon elu mau minta tolong anterkeun ke rumah sakit. Nah singkat cerita, saat pihak rumah sakit ini sudah berada di tempat si Janet, di situ nih woi, para medis nih ya sudah menemukan si Janet ini dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Para medis ini menemukan badannya si Janet ini kurus kering dan banyak sekali memar-memar di seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian ya, para medis pun langsung membawa si Janet ini ke rumah sakit. Tapi sayangnya nih ternyata nih ya Tuhan berkehendak lain, bahwa si Janet ini pas mau dibawa ke rumah sakit, dia ini sudah dinyatakan istet. Nah karena banyaknya luka-luka di seluruh tubuh si Janet, di situ nih akhirnya polisi pun langsung memanggil ibunya si Janet ini untuk diinterogasi. Nah ditanyalah ibunya si Janet ini sama polisi, nyonya sebenarnya apa yang terjadi nih sama anak lu nyonya? Kunaon badan dia ini kurus kerempeng seperti kagak keurus dan banyak sekali luka-luka di seluruh tubuh anak anda. Dan lu tahu cuy, di situ ibunya si Janet ini bilang gini cina, bahwa lukanya itu karena dia ini habis jatuh. Oh itu pak, lukanya dia ini habis terjatuh. Nah di situ syukurnya nih polisi ini gak percaya omongan ibunya si Janet. Soalnya apa? Soalnya kagak wajar. Jadi lukanya itu yang ada di sekujur tubuhnya itu seperti bukan terjatuh, seperti ada luka cambukan sama seperti ada luka digebugan, dipukuli. Nah di situ nih di situ polisi pun teruslah mendesak agar ibunya si Janet ini bisa berkata jujur. Kayak gini cina, yang bener bu, dari tampaknya ini luka anak ibu itu seperti bukan habis terjatuh. Lu mendinganan jujur aja bu, sebenarnya ayah naon bu, apa yang terjadi? Benar pak, gua kagak bohong. Gua tanya bu sekali lagi ya sama lu, apa lu jujur nih sama perkataan lu ini? Kalau sampai diperiksa lebih lanjut lagi dan ketahuan perkataan lu ini nggak bohong, gua yakin pasti lu bakal ditambah hukumannya lebih berat lagi. Nah singkat cerita nih ya, setelah didesak-desak, akhirnya si Angela ini jujur nih ternyata si Angela inilah ibunya si Janet ini yang telah tega mengistetkan si Janet secara perlahan. Dengan cara apa? Dengan cara menganiaya anaknya, memukul anaknya ini pakai sepatu, terus mencepret anaknya ini pakai sabuk. Dan yang parahnya si Angela ini kagak diberi makan. Koplak tuh, ternyata semua ini adalah perbuatan emaknya, emak kandungnya sendiri. Meni kuat haram jada itu mah kelakuan emaknya, meni hayang nakol dah make beko gua mah. Dan lu tahu penyebab ibunya ini menganiaya si Janet ini karena pas dulu masih kecil si Angela ini sering disiksa oleh ayah kandungnya sendiri. Pas masih kecil ini si Angela ini sering digebugin. Blow-onnya si Angela mah, kalau kata gua mah trauma sama kekesalannya ini jangan dilampiasin sama anaknya. Bahkan ya embe pun ya, binatang pun kagak pantes lah dapat kelakuan seperti itu. Harusnya mah dia ini mikir nih dan lebih sayang nih ke anaknya ini, supaya anaknya ini tidak merasakan apa yang dia alami ini pas masih kecil. Dan juga nih sebelum si Janet ini ditemukan isdet, ternyata si Janet ini pernah bilang nih ke temannya bahwa
Dia ini sering dipukuli ibunya, bahkan dia ini sering kagak dikasih makan. Nah di situnya temennya si Janet ini percaya nih omongan si Janet. Kenapa bisa percaya? Karena pas itu nih ya, pas cerita itu badan nih ya sama mukanya si Janet ini banyak sekali memar-memar. Nah setelah itu temannya itu menghubungi pihak perlindungan anak. Tapi sayangnya nih Jud, pas pada melapor itu kagak digubris, kagak diwaro. Mungkin saja nih ya pada saat itu pihak dari perlindungan anak ini mengira nih bahwa anak-anak itu menghubungi pihak perlindungan anak ini hanya bercanda nih. Soalnya nih ya pada saat mereka ini menghubungi pihak perlindungan anak, mereka ini berusia kurang lebih 15 tahunan. Nah singkat cerita lagi, si Janet pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke ibu gurunya. Si Janet ini bilang bahwa dia ini sering dipukuli ibunya. Ibu guru, tolong Janet bu, Janet takut bu, Mak Janet bu, sering nyiksa Janet bu. Nah mendengar hal itu nih ya, ibu gurunya ini jadi kaget nih, langsung kaget dan langsung menghubungi perlindungan anak lagi. Nah pada saat itu langsunglah digubris nih, ditanggapi sama perlindungan anak itu. Nah singkat cerita, pihak dari perlindungan anak itu akhirnya mendatangi ke kediamannya si Janet untuk menanyakan penganiayaan ibu terhadap anaknya. Begini bu, saya mendapatkan laporan bahwa ibu ini sering menganiaya anak ibu sendiri. Apakah benar begitu bu? Nah di situ si Angela ini bilang gini, bahwa semua laporan atau tuduhan itu bohong. Bohong ya pak? Mana pernah gua kayak gitu pak? Mana ada ibu menyiksa anaknya? Itu bohong pak, semua tuduhan itu. Gua kagak pernah nyiksa anak gua ya pak. Dan baru saja dengan ucapan nih ya, pihak dari perlindungan anak ini malah langsung percaya. Coba kagak ngecek anaknya itu, anak yang dianiaya itu kagak dicek. Coba elem itu mah malah percaya langsung sama ucapan. Coba pihak perlindungan anak itu, kalau kata gua mah langsung cek dulu ini anaknya ini baik-baik saja atau tidak. Ini mah malah langsung percaya. Coba sama ucapan doang, gebleg ah. Nah singkat cerita lagi, setelah didatangin ya oleh orang perlindungan anak ini, di situ si Angela ini langsung mengeluarkan si Angela ini dari sekolah itu dan bilang ke pihak sekolahnya ini bahwa si Angela ini akan di homeschoolingkan nih, sekolah di rumah saja. Malah pakai sosokan homeschooling. Coba orang makan aja susah, sosokan dia ini bilang homeschooling. Asal lu tahu nih ya, keadaan ya, kehidupan mereka itu pas-pasan, pakai bilang homeschooling segala. Coba. Dan asal lu tahu nih ya, alasannya nih ya, alasan ibunya si Janet ini mengeluarkan si Janet ini dari sekolah itu supaya si Janet ini kagak bersosialisasi sama orang-orang. Karena ibunya ini takut didatangi lagi dan bakal ketahuan bahwa ibunya ini sering nyiksa si Janet. Nah dari situlah penderitaan si Janet pun akhirnya bertambah. Si Janet ini langsung dikurung di kamar nih, kagak dibebasin. Terusnya si Janet ini kagak pernah diberi makan sama emaknya, bahkan sampai dihajar nih sama emaknya sampai babak belur. Dan sampai akhirnya si Janet pun dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 Desember tahun 2009 pas si Janet ini kurang lebih umurnya ini 15 tahunan. Dan akhirnya ibunya si Janet ini, si Angela ini dijatuhi hukuman mati. Kalau cuma mau disiksa nih ya anaknya, kalau kata gua mah mending kagak usah bikin. Kata gua mah ngapain coba dia ini capek-capek selama 15 tahun ngebrojolin, netein, sama buang-buang uang selama 15 tahun itu. Malah ujung-ujungnya dia siksa sampai istiad. Coba kalau belum siap mah jangan dulu bikin. Si Angela mah pengen bikinnya aja, tanggung jawab kagak.